Alhamdulillah pagi ini sudah ada 33 partisipan yang bergabung dari kurang lebih 200-an partisipan yang mendaftar. Insya Allah semoga sebentar lagi akan lengkap 200 partisipan. Nah, salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita yakni Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, perkenalkan saya Febri Rahmadani dari tim Digital Marketing Telisa Group. Saat ini saya diamankan menjadi pembawa acara dan nantinya moderator akan dialihkan kepada rekan saya. Nah, sebelum kita mulai, ini kan adalah Pekan ASI sedunia. Jadi, alhamdulillah kami membuat acara tentang ASI eksklusif dan mendatangkan seorang konsultan ASI, konsultan laktasi, yaitu Dr. Sarah Aulia. Nah, nanti selama materi dipaparkan, mungkin sahabat bisa dimintakan untuk bisa mematikan mikrofonnya, karena agar kondusif dan nantinya jika ada pertanyaan langsung ditulis di kolom komentar, dan nanti akan kami pilih 3 pertanyaan yang terbaik untuk bisa mendapatkan door prize di akhir sesi nantinya. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Kita mulai dulu acara kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya alihkan kepada rekan saya untuk melanjutkan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Cici atas kesempatannya pada acara webinar hari ini. Saya senang sekali sudah dapat bergabung sebagai moderator. Perkenalkan, sahabat Telisa semua, nama saya Batik Delina Putri. Saya adalah tim digital marketing Telisa Group dan saat ini alhamdulillah sudah banyak partisipan yang bergabung. Saya harap acara ini bisa berjalan dengan kondusif dan sesuai tepat waktu. Oke, baiklah. Yang pertama-tama yang terhormat Dr. Septi Masari sebagai owner Telisa Group yang saat ini mohon maaf tidak bisa menyampaikan kata sambutan dikarenakan dokter tersebut sedang melewati proses pasca melahirkan. Kita doakan semoga dokter bisa sehat selalu dan dapat bergabung untuk acara webinar yang berikutnya. Yang kedua, yang terhormat Dr. Sarah Aulia IJCLC, yaitu dokter laktasi yang sudah kita hadirkan sebagai pemateri hari ini. Dokter yang terkenal dengan memberikan seputar tips ASI dan beberapa hal yang bersangkutan dengan bayi. Halo Dokter Sarah, apakah bisa Oke. Halo Dokter Sarah. Assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Ceria sekali dan sekali pagi ini cantik sekali Dokter Sarah ya. Sudah siap. Terima kasih. Sama-sama sudah siap ini memberikan materi yang luar biasa nih. Dokter Sarah sudah banyak pengikut di Instagram teman-teman, jangan lupa follow Dokter Sarah Aulia ya. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang permasalahan ASI pada ibu. Jadi masalah pemberian ASI eksekutif ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Saya rasa sakit setelah pasca melahirkan. Dan hal tersebut bukan mitos dan tantangan menyusui semata, tetapi hal yang umum terjadi oleh ibu sebagai pemberi ASI. Terkadang bayi juga tidak selalu lancar dalam berproses untuk mendapatkan ASI dari seorang ibu. Nah, agar proses menyusui bisa lebih optimal, kita bisa cari tahu beragam masalahnya. Dan maka dari itu kita hadirkan Dokter Sarah di sini. Baiklah, mungkin yang pertama saya akan membacakan sekilas kurikulum kita dari Dokter Sarah.
Oke, mohon maaf audiens, mungkin ada kendala sebentar karena ditunggu. Oke, saya bacakan saja. Dr. Sarah Audia Hasna, Ibu PLC, Lactation Konsultan atau konsultan laktasi. Di sini Dr. Sarah sedang bertugas di kegiatan laktasi sebagai lactation konsultan, dan sebelumnya pernah bekerja di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya Dr. Sarah juga banyak mengikuti simposium dan training seperti pelatihan empati dari Indonesia, seminar dan workshop kupas tuntas laktasi, perihal breastfeeding, workshop and hands-on current issues in pediatric nutrition, dan sentra laktasi Indonesia. Dr. Sarah banyak mengabdikan diri pada beberapa acara dan telah menyampaikan materi sebagai expert contributor Expert University, speaker tentang follow-up orang world breastfeeding, speaker The Urban Mama Event, dan banyak lagi event-event lainnya. Mungkin Dr. Sarah ini sudah terkenal ya di mana-mana, jadi makanya kita hadirkan di sini untuk memberikan materi yang berjalan selama 45 menit. Oke, baik, untuk tidak memperpanjang acara, kita berikan acara ini kepada Dr. Sarah. Kepada Dr. Sarah, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mumin moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para ibu semua. Mungkin ada ayah juga yang sudah bergabung di acara webinar dari yang diselenggarakan oleh Felisa Herb Drinks dalam rangka Pekan ASI Sedunia. Ternyata banyak juga yang join ya, happy banget pagi-pagi udah mau belajar di hari Sabtu di weekend. Nanti saya akan menyampaikan materi ya seputar ASI. Mungkin nanti kalau ada yang tidak jelas atau ingin ditanyakan lebih detail di sesi Q&A mungkin ya, Mumin moderator. Mungkin tanpa berlama-lama, sebelumnya kenalan dulu. Perkenalkan, saya Dr. Sarah Audia, seorang dokter dan juga International Certified Lactation Consultant. Saya di bidang laktasi, alhamdulillah sudah hampir 12 tahun dari masa saya masih gadis, belum menikah, sampai sekarang alhamdulillah menjadi seorang ibu dari 2 orang putra. Dan keseharian saya setiap hari tentunya ya membersamai anak-anak saya, dua-duanya alhamdulillah juga melewati masa-masa ASI sampai 2 tahun lebih, malah hampir 3 tahun yang kedua. Kemudian selain di rumah sebagai ibu, saya juga sehari-hari praktek sebagai dokter lactation consultant di beberapa vaskes yang tadi sudah disampaikan oleh Mumin moderator di CV saya. Kemudian juga pada beberapa kesempatan bisa sharing mengenai laktasi dan kadang sharing juga ke adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kurang lebih lah seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke materi. Saya bisa minta tolong kepada host untuk share screen. Oke, jadi tema hari ini adalah tentang ASI eksklusif, bayi kenyang, ibu senang. Nah, tentunya kalau bayinya kenyang, bayinya happy, ibunya happy. Tapi jangan lupa, bayi happy dari ibu yang juga happy. Jadi pertama adalah kewarasan dulu dan kesehatan jiwa si ibunya ini sendiri. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Next. Ya, mengapa sih harus ASI gitu? Mungkin ini semuanya udah pada baca ya, udah seringlah
beberapa praktisi, dokter, artikel kesehatan, mungkin malah ada yang baca artikel ilmiah juga tentang mengapa sebegitunya ASI ini harus diusahakan. Karena yang pertama adalah ASI itu mengandung nutrisi yang paling lengkap ya. Jadi nutrisi yang paling lengkap, zat gizinya paling lengkap, makro dan mikronutriennya paling lengkap. Nanti saya bicara di belakang makro apa, mikro apa. Jadi tidak ada susu formula secanggih dan semahal apapun yang bisa menyamai zat gizi dan kandungan nutrisi dari ASI itu sendiri. Dan yang paling dibutuhkan bayi, yang paling utama itu adalah ASI selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Nah, ini erat kaitannya dalam masa-masa 1000 hari pertama kehidupan yang sangat krusial untuk menurunkan resiko yang stunting, gizi kurang, gizi buruk, dan beberapa resiko-resiko masalah kesehatan pada anak-anak Indonesia yang merupakan sudah menjadi masalah global ya. Itu masuk ke gawat daruratan nasional sebenarnya si stunting itu. Nah, menyusui itu sendiri adalah suatu kegiatan yang meliputi segmen-segmen yang lain. Jadi seorang ibu ini nggak hanya memberikan makanan atau zat nutrisi untuk si bayinya, tapi juga memberikan stimulasi emosional untuk perkembangan psikis dan emosional bayi di kemudian hari ketika bayi ini akan berinteraksi dengan kehidupan sosialnya. Kemudian tentunya memberikan parenting pola asuh pertama kalinya, bonding antara ibu dan anak itu didapatkan semuanya dalam satu sesi kegiatan menyusui. Oke, next. Ya, WHO dan UNICEF itu mempunyai proyek dan kampanye besar, campaign besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ya baik itu negara maju dan juga negara berkembang, tentang the 10 steps to successful breastfeeding. Jadi 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Kalau di Indonesia kita mengenalnya 10 LMKM. Yang pertama adalah ini nanti pentingnya ibu hamil itu survei atau hunting vaskes fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit atau klinik kebidanan yang benar-benar pro ASI, yang benar-benar sayang ibu dan anak. Kalau vaskes itu sudah meliputi yang namanya benar-benar sayang ibu dan anak, itu yang pertama dia akan menerapkan nomor 1, ada kebijakannya dulu, ada hospital policy-nya dulu gitu tentang ASI eksklusif itu sendiri. Kemudian setelah kebijakan itu dibuat, setelah itu kompetensi stafnya. Jadi staf akan di-training. Staf-staf itu siapa aja? Dokter, dokter umum, dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, ya. Kemudian perawat, bidan, ahli gizi, itu semua di-training tentang lebih khusus tentang konseling menyusui. Jadi ada modul standarnya itu 40 jam WHO konseling menyusui dan juga tentang manajemen laktasi itu sendiri. Karena jujur waktu saya FK waktu saya masih mahasiswa S1 kedokteran, itu kita nggak dapat banyak tentang materi ASI dan laktasi, bahkan sampai sekarang juga. Jadi keponakan saya yang masuk itu juga sama, nggak terlalu banyak lah dapat materi tentang laktasi. Disinilah perlu pendidikan berkelanjutan, pelatihan tambahan. Kemudian yang poin ketiga, antenatal care, ini maksudnya persiapan menyusui, pemahaman tentang ASI itu seharusnya dimulai pada saat ibu ini masih hamil. Jadi bukan ketika pasca bersalin gitu ya. Jadi pada saat ibu ini masih hamil. Dokter kandungan yang sudah aware atau sudah terupdate tentang pentingnya pemahaman tentang ASI ini akan merekomendasikan setiap pasiennya mulai trimester ketiga kehamilan, biasanya usia 28 minggu sampai 36 minggu, untuk datang ke konselor laktasi terdekat atau dokter laktasi atau ikut kelas persiapan menyusui. Bapak dan Ibu untuk mengerti dan memahami bagaimana sih sebenarnya manajemen tentang ASI itu sendiri ya. Kemudian yang keempat, care right after birth, ini maksudnya sesegera mungkin ketika kondisi ibu dan bayi itu stabil dilakukan yang namanya IMD atau inisiasi menyusui dini untuk menstimulasi ASI pertama kalinya. Yang nomor 5, support mothers with breastfeeding. Jadi nakes tenaga kesehatan yang termasuk di dalam yang tadi saya sebutkan itu merupakan support system yang pertama kalinya ketemu sama ibu dan bayinya pasca bersalin.
Jadi nakesnya juga harus pro-ASI, gimana cara ngajarin posisi dan perlekatan, bagaimana caranya memberikan edukasi tentang tanda lapar bayi, tanda kenyang, tanda kegawatan pada bayi 2 minggu pertama, dan segala macam. Next. Oke, poin ke-6 dari 10 step successful breastfeeding tadi, yang pertama ada yang ke-6 supplementing. Jadi maksudnya nakes ini mensupport dan memotivasi ibu untuk memberikan hanya ASI saja tanpa ada suplementasi yang lain kalau tidak ada indikasi medis. Jadi SUFOR itu lebih ke indikasi medis, rekomendasi dokter jika karena ada satu dan lain hal, ada tanda-tanda urgensi pada bayi atau kedaruratan pada bayi yang membutuhkan asupan cairan lebih, tapi ibunya punya masalah dengan keluarnya ASI. Itu sesuai dengan indikasi dokter. Jadi SUFOR itu rekomendasi aja, ya. Kemudian yang nomor 7 itu rooming in, maksudnya rawat gabung. Jadi kalau vaskes yang benar-benar sayang ibu dan anak, itu kamar bayi itu bahkan nggak jadi tempat tinggalnya bayi itu bareng sama ibunya 24 jam. Kalau terpaksanya ke kamar bayi, idealnya sebenarnya nggak ada kamar bayi, tapi kamar bayi itu seenggaknya buat observasi jam-jam pertama, atau kalau bayinya mau dimandikan mungkin, atau kalau bayinya kadang kan sekarang ada layanan foto dan segala macam, jadi kayak fasilitas supporting aja, tapi nggak jadi tempat tinggalnya si bayi tetap sama ibunya 24 jam. Di situ memberi kesempatan ibu dan bayi untuk lebih explore, belajar menyusui, dan segala macam. Kemudian nomor 8, responsive feeding. Maksudnya si nakes ini mengedukasi bahwa ibu harus kenal loh tanda laparnya bayi. Nanti kita bicara di belakang ada 3 fase laparnya bayi. Jadi susui bayi itu jangan tunggu sampai nangis. Ya, jadi harus lihat di tanda lapar awal dulu. Kemudian yang nomor 9, setiap nakes wajib mengedukasi tentang resiko penggunaan dari empeng. Ya, apa resikonya? Termasuk ke masalah menyusunya bermasalah, ke arah bingung puting, ke arah overfeeding, dan segala macam. Kemudian yang terakhir, setiap rumah sakit seharusnya merujuk setiap pasien-pasiennya ke komunitas-komunitas yang pro-ASI, sehingga di komunitas itu sendiri udah ada masing-masing konselor yang ada di komunitas itu. Jadi ada yang mendampingi lah si ibu ini sampai nantinya dia 2 tahun gitu. Di beberapa negara maju ini udah dicanangkan, ya sudah jalan. Tapi Indonesia sedang masih belajar menuju ke sana. Jadi kita doain aja. Oke, next. Ya, apa sih manfaat ASI? Mungkin udah banyak yang tahu. Yang pertama pastinya buat bayi ya. Bayi tadi zat nutrisi, zat gizinya udah pasti paling lengkap dan paling cocok sama kebutuhan bayi itu sendiri, sama pencernaan bayi. Kemudian lebih cepat diserapnya. Jadi ASI itu biasanya jarang sekali atau bahkan tidak ada yang menyebabkan konstipasi atau sembelit gara-gara ASI. Kemudian di ASI sendiri itu ada zat-zat imunitas tubuh, ada antibodi sehingga membantu bayi meningkatkan daya tahan tubuhnya untuk di kemudian hari. Nggak cuma untuk saat ini aja, tapi untuk jangka panjang juga. Kemudian tentunya biasa bayi lebih nyaman karena ada tadi ya bonding skin to skin dari ibunya, dan tentunya bisa menekan perekonomian keluarga, pengeluaran keluarga karena susu formula. Jadi karena ASI tersedia setiap saat. Dan si menyusui ini sendiri nggak cuma bermanfaat untuk bayi, tapi juga bermanfaat untuk ibunya. Jadi ibu bisa lebih cepat turun berat badannya karena kegiatan menyusui itu pembakaran kalorinya cukup tinggi, sama kayak kita olahraga lari jarak pendek. Kemudian juga bisa membantu menunda kehamilan baru atau sebagai KB alami. Dengan syarat, ada syaratnya ya. Syaratnya yang pertama, bayi masih berumur 0-6 bulan. Yang kedua, mendapatkan ASI eksklusif. Lebih utama lagi kalau direct breastfeeding. Yang ketiga adalah bayi belum mendapat empasi atau belum makan. Jadi harus memenuhi 3 syarat itu, insya Allah proteksinya kurang lebih 98%. Oke, next. Oke, tadi manfaat ASI sudah sempat saya sampaikan. Sekarang ke salah satu manfaat menyusui juga untuk ibu bisa menurunkan resiko terkena keganasan kewanitaan seperti kanker payudara, ke rahim dan segala macam tuh di kemudian hari. Ya, oke, next. Nah, ini komposisi ASI.
Jadi yang tadi saya bicara, ASI itu sekitar hampir 90% itu mengandung air, ya. Jadi bayi tidak butuh air putih. 6 bulan pertama dia nggak butuh air putih. Air putih kita nggak tahu ada mikroorganisme apa di dalamnya yang belum bisa dicerna oleh bayi. Jadi cukup dari ASI aja. 88% kurang lebih lah itu mengandung air. Kemudian karbohidratnya ada di laktos, ya. Laktos itu karbohidrat utama yang ada di ASI, itu sekitar 7%. Itu untuk metabolisme perkembangan otak dan sistem sistem saraf bayi dalam 1000 HPK tadi, 1000 hari pertama kehidupan bayi. Kemudian proteinnya sekitar 0,9% yang di dalamnya ada antibodi asam amino untuk daya tahan tubuh bayi sendiri. Kemudian ada fatnya, lemaknya untuk naikin berat badan bayi, ya. Lemaknya lemak tak jenuh yang bisa dicerna oleh bayi, jadi biasa pencernaannya lebih lancar. Kemudian othernya ini ada mineral, vitamin, ya, ada sel-sel hidup. Sel-sel hidup nih kayak sel darah putih ya untuk pertahanan tubuh. Kemudian ada juga sel anti kanker di situ. Jadi mencegah resiko terjadinya keganasan pada anak atau kanker pada si anak dan penyakit kronis di kemudian hari. Gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian gimana sih biar ASI saya lancar gitu? Yang pertama adalah kita pahami dulu teori ASI dan menyusui. Jadi setiap ibu hamil, tadi saya sudah sempat sounding, direkomendasikan untuk ketemu atau ikut kelas persiapan menyusui. Ada yang namanya 7 kontaknya WHO, ini rekomendasinya. 2 kontak itu sebelum melahirkan, 5 kontak setelahnya pasca melahirkan. Pada saat hamil yang direkomendasikan sekitar usia kehamilan 28 dan 36 minggu atau diantaranya. Next. Nah, nanti pada saat ibu hamil akan bertemu dengan konselor laktasi atau ikut kelas persiapan menyusui, ibu akan dijelaskan mengenai tahap pembentukan ASI yang sesuai dengan anatomi, payudara, dan fisiologi menyusuinya. Jadi sebenarnya sel-sel penghasil ASI itu sendiri dia sudah mulai aktif pada saat trimester kedua kehamilan ibu, kurang lebih 16 minggu. Sensasi atau ciri-ciri yang ibu bisa rasakan itu seperti payudara tiba-tiba berasa lebih penuh, agak nyeri-nyeri sedikit, agak tegang, sensitif, areolanya bertambah besar dan bertambah gelap biasanya. Ada yang size ukuran lingkar dadanya bertambah lebar dan segala macam itu ibu rasakan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian sel-sel ini akan semakin membesar, ukurannya bertambah makin banyak, ada peranan 2 hormon penting, prolaktin sama oksitosin. Itu pada saat masa kehamilan biasanya kerjanya masih dihambat dulu sama hormon-hormon yang ada di plasenta, ya, hormonnya kehamilan. Next. Oke, ini laktogenesis atau fase pembentukan ASI. Tahap yang pertama sebenarnya itu dimulai pada tadi, kehamilan trimester kedua kurang lebih 16 minggu. Ini tanda-tanda yang bisa dilihat ya. Ada ibu yang udah keluar kolostrumnya atau bakal kolostrum, ada juga yang belum. Kalau yang belum keluar itu tidak menjamin ya, tidak memastikan atau memberi tanda nantinya pada saat bayi itu lahir ibunya nggak akan keluar ASInya di awal-awal, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi tetap stimulasi utama itu adalah ketika bayinya itu lahir. Ya, oke. Kemudian itu sepanjang masa kehamilan. Tahap yang kedua itu dimulai sesegera mungkin setelah plasenta itu lahir. Jadi setelah persalinan, hormon-hormon kehamilan, terutama yang namanya progesteron itu tiba-tiba drop. Kadarnya tuh drop sedrop-dropnya. Dia berganti peran dengan prolaktin yang tiba-tiba memuncak, tiba-tiba naik. Nah, disitulah biasanya karena pengaruh hormonal tuh ASI mulai distimulasi untuk keluar. Yang membantu cepat keluar apa ya? IMD tadi, IMD, kemudian rawat gabung, distimulasi langsung oleh bayinya biar cepat keluar. Nah, dikatakan itu terlambat apabila sampai lewat dari 72 jam benar-benar ASI itu nggak keluar. Apa faktor keterlambatannya? Banyak ya. Jadi faktor keterlambatannya kita lihat dulu. Apakah dari faktor ibu, faktor pada saat persalinan,
atau pada bayinya. Kalau pada faktor ibu misalnya, ibunya punya kondisi-kondisi medis tertentu. Contoh, ibu-ibu dengan kelainan hormon tiroid yang tidak terkontrol, jadi belum normal tuh level tiroidnya. Ibu dengan diabetes pada masa kehamilan. Ini saya bicara nggak semuanya ya, ibu diabetes berarti ASIA nggak keluar, nggak juga, tapi itu meningkatkan resiko. Kemudian ibu yang obesitas pada saat hamil, setelah itu kelainan anatomi di payudara itu sendiri. Walaupun kasusnya jarang, tapi ada. Jadi sel-sel penghasil payudara itu sedikit. Nah, setelah itu pada masa persalinan ada kondisi-kondisi kayak perdarahan pasca salin, sisa plasenta masih di dalam, itu biasanya bisa memperlambat keluarnya ASI. Yang faktor di bayinya nggak IMD atau bayi tidak langsung menyusu ke ibu, nggak rawat gabung, jadi telat deh ASINya keluarnya gitu. Tahap ketiga itu setelah hari ke-8 pasca bersalin, jadi udah selesai tuh fase tahap kedua, kemudian mulai tahap ketiga. Tahap ketiga mulai menyesuaikan dengan kebutuhan bayi dan menjaga sepanjang masa menyusui. Tahap keempat biasanya ketika payudara sudah tidak disusui sama sekali atau tidak diperah, teorinya 40 hari ASI akan stop. Gitu. Next. Nah, tadi saya bicara tentang prolaktin. Prolaktin adalah hormon yang memproduksi ASI. Prolaktin ini sendiri diproduksinya di otak, ya. Jadi prolaktin udah ada pada masa kehamilan, tapi kerjanya tuh masih ditekan sama hormon-hormon yang tadi, hormon-hormon yang ada di plasenta. Kalau plasentanya terlepas, prolaktin langsung naik di situ. Nah, disitulah baru mulai ASI tuh mulai keluar. Tapi kalau misalnya nggak ada stimulasi dari bayinya, si prolaktin ini bisa terhambat keluarnya. Jadi itulah mengapa penting banget stimulasi secara dini dari bayi. Next. Prolaktin paling utama bisa dilihat di gambarnya, itu stimulasinya dari bayinya. Jadi bayinya menyusu langsung, itu akan ngasih stimulasi atau sinyal ke otaknya ibu, ya. Kemudian diproduksilah hormon prolaktin, jadi di segmen anterior depan. Setelah itu diproduksi, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam payudara, mengaktifkan sel-sel penghasil ASI untuk memproduksi ASI. Oke, next. Prolaktin ini nggak bisa kerja sendirian, dia butuh teman. Temannya adalah si oksitosin. Oksitosin yang ngeluarin ASI-nya. Jadi si pabriknya tuh prolaktin yang berjasa. Tapi dia butuh satu hormon lagi nih, yaitu oksitosin yang kerjanya tuh kayak memerah-merah payudara untuk mendistribusi si ASI itu sendiri. Jadi itu fungsinya. Tapi oksitosin nggak cuma kontraksi otot payudara, dia juga biasanya mengkontraksikan rahim. Makanya kalau ibu-ibu yang baru menyusui pertama kali, biasanya tuh berasa rahimnya perutnya mules. Itu nggak apa-apa ya, itu normal. Itu kontraksi rahim memang masih dibutuhkan pasca bersalin agar mencegah perdarahan lebih lanjut dan rahim lebih cepat kembali ke bentuk normal gitu. Next. Ini refleks oksitosin sama kayak tadi, ada stimulasi dari bayinya juga, ya, sinyalnya jalan ke otak, cuman beda segmen aja. Kalau yang prolaktin tadi bagian depan, kalau yang oksitosin bagian belakang. Oksitosin masuk ke dalam darah, kemudian dibantulah kontraksi otot payudara, dihasilkanlah ASI. Next. Nah, oksitosin punya refleks. Refleks itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita cegah. Nah, bernama let down reflex. Ini sangat dipengaruhi oleh emosi ibu, euforia, suasana yang positif. Biasanya sensasinya tuh ada nyeri-nyeri menggelitik ya beberapa detik. Habis itu ASINya tuh deres, bisa muncrat, bisa juga ngalir, gitu ya. Next. Dan ini normal dialami. Apa yang meningkatkan oksitosin? Oksitosin kita sebut love hormone. Yang meningkatkan adalah tentunya pikiran-pikiran positif dari ibunya, perasaan-perasaan yang positif, bahagia, euforia. Bisa juga misalnya ibunya pumpingnya sambil baca, sambil nonton. Tapi kalau menyusui saya menyarankan untuk fokus ke bayinya ya gitu. Tapi kalau pumping ibu boleh sambil ngapa-ngapain. Kemudian minum minuman hangat, mandi air hangat, dan pijat oksitosin. Pijat oksitosin ini yang bisa dipelajari di kelas persiapan menyusui atau di klinik laktasi. Biasanya bapak nih yang diajarin gimana cara mijat ibu di titik-titik oksitosin yang ada di punggung ibunya. Next, di tulang belakang.
Nah, tapi oksitosin ini juga banyak banget yang ngehambat. Yang ngehambatnya yang paling sering adalah stres, kemudian ya pikiran-pikiran negatif, insecure, ibu yang selalu merasa ASINya kurang, akhirnya jadi kurang beneran. Kemudian baby blues ya, karena ketidakseimbangan hormonal pasca bersalin tuh setiap ibu rentan terkena baby blues. Kalau tidak tertangani dengan baik, bisa berkembang menjadi postpartum depression, dan tentunya itu biasanya lebih panjang waktunya. Di sini perlu dilibatkan keluarga, support, dan segala macam. Tidur pisah dengan bayi pada penelitiannya bisa meningkatkan stres pada bayi itu sendiri dan juga meningkatkan stres pada ibu. Next. Nah, sekarang salah satu stimulasi menuju keberhasilan menyusui yang penting pasca salin adalah IMD, ya, inisiasi menyusui dini. Itu kunci sukses pertama kalinya. Jadi bayi dibiarkan mencari sendiri payudara ibunya, nggak harus langsung hisap, tapi yang penting bonding skin to skin-nya dalam 1 jam, minimal 1 jam segera setelah lahir. Jadi biasanya bayi baru lahir, distabilkan dulu di penghangat gitu ya, udah stabil, kemudian dokter anak atau bidan anaknya bisa menilai bahwa bayi ini stabil, nangisnya bagus, paru-paru oke, tonus otot baik, maka langsunglah ditaruh di dada ibunya yang namanya IMD gitu ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan rawat gabung. Jadi setelah IMD fasenya langsung rawat gabung, mungkin sekitar dalam 6 jam pertama tuh udah digabung dan langsung disusui. Dan disinilah peran penting nakes untuk mengajarkan ibu bagaimana cara menggendong bayi, bagaimana cara memposisikan bayi agar bisa mendapat perlekatan yang dalam. Oke, next. Ya, tadi ya, rawat gabung meningkatkan bonding. Kemudian kalau sering sama bayinya 24 jam itu juga bisa mengurangi resiko dehidrasi dan bayi kuning ya, karena kurang asupan ASINya itu. Oke, ini ada posisi-posisi menyusui yang bisa dicoba dan biasa diajarkan oleh nakes yang bertemu langsung dengan ibu. Jadi ada posisi standar, cradle position, cross cradle, ada yang dari samping, football. Nanti kita bahas plus minusnya apa. Next. Nah, cradle hold itu adalah posisi yang standar, ya. Dia posisi yang paling basic, yang paling standar. Jadi paling gampang. Biasanya diajarin ada tekniknya. Nah, tapi kalau pada beberapa kasus posisi si cradle ini kadang menyulitkan untuk ibu mengarahkan payudara ibu ke bayinya dan menyulitkan bayi untuk mendapat perlekatan yang dalam. Karena bayi baru lahir itu masih harus kita guide, masih harus kita pandu gitu. Gimana sih biar bisa menjangkau areola? Nah, biasanya kita akalin si cradle hold ini di awal mula, kita mix dengan cross cradle. Next. Nah, ini cross cradle. Cross cradle biasanya kalau saya pribadi suka banget ngajarin si cross cradle ini pada ibu-ibu yang pertama kali saya visit pasca bersalin atau kunjungan setelah bersalin datang ke klinik. Jadi di awal dicoba cross cradle, biasanya itu badannya bayi itu bisa disanggah sama bantal. Kemudian ibu pegang dulu pakai satu tangan, ibu sokong satu badan bayi itu dari bokong sampai di belakang tengkuknya. Bukan di kepala sini ya, bukan di pertengahan kepala, tapi di belakang tengkuknya. Kemudian tangan ibu yang bebas yang satu itu angkat payudara ibu, setelah itu dipipihkan payudara ibu seperti ibu megang sandwich, namanya sandwich hold atau megang burger. Jadi agak dipipihkan gitu biar bayi itu lebih mudah masuknya, bisa lebih menjangkau lebih lebar areolanya. Nanti kalau bayinya udah bisa, dagunya udah mulai nempel payudara, terus dia langsung menghisap bagus, ibu nggak berasa nyeri, berarti itu benar. Tangan yang tadinya megang payudara itu bisa ibu silangkan ke depan, kemudian ibu sokong bayinya, jadilah cradle position yang tadi. Jadi di mix gitu ya. Oke, next.
Yang ini football position, jadi bayi itu udah di bawah ibu, di bawah ketiak ibu, datangnya dari samping. Sebenarnya mirip-mirip si cross cradle tadi, cuman ini dia dari samping aja. Sama, ibu pegang pakai satu tangan, sokong satu badannya sepunggung itu sampai belakang tengkuk. Biasanya pakai bantal menyusui ya, atau bantal apa aja lah untuk menyokong. Kemudian tangan ibu yang satu juga ikut memasukkan gitu ya, memasukkan si payudara, sandwich hold juga, masukin ke dalam mulutnya. Football position ini enak banget buat bayi-bayi kecil, bayi prematur, flat nipple, bisa juga ini apa namanya kalau ibu ada sumbatan di payudara samping yang dekat ketiak, itu bisa membantu juga. Next. Oke, side lying position. Ibunya tidur samping, bayinya juga tidur samping. Ini sebenarnya enak banget ya. Biasanya posisi ini direkomendasikan untuk ibu-ibu yang pasca sesar konvensional, yang bukan yang zaman sekarang IREX itu bukan, yang konvensional yang belum bisa bangun dalam beberapa jam, harus 12-24 jam berbaring, tapi masih bisa miring kanan dan miring kiri. Jadi kan nggak mungkin bayinya nungguin ibunya bangun, jadi bayi tetap netek, diajarkan, tapi posisi ini kadang sering bikin miss. Kenapa miss? Karena badannya bayi itu terkadang, kalau yang saya lihat tuh, badannya tuh sering nggak menghadap ibunya, jadi badannya tuh lurus ke depan, ngelihat ke sana, cuman kepalanya doang yang nengok. Nah itu biasanya nggak akan mendapat perlekatan yang dalam, jadi cuman di ujung aja tuh. Akhirnya sakit lah ibunya, sakit, nyeri, bayinya nggak dapat optimal ASI, nanti ngaruh ke kenaikan berat badannya juga, frekuensi pipis, dan segala macam. Jadi kalau side lying tuh harus dipastikan bayinya harus miring sempurna, harus menghadap ibu total, jadi mukanya tuh benar-benar menghadap payudara gitu. Nah, bisa dipelajari. Side lying boleh jika ibunya sangat lelah sekali, itu boleh. Tapi tidak dianjurkan menjadi posisi pilihan. Kenapa begitu? Posisi pilihan maksudnya terus-menerus pakai posisi ini ya. Kenapa begitu? Bayi itu akan merekam sejak awal gimana cara menyusui yang benar. Nanti repot kalau 2 bulan, 3 bulan dia kemana, misalnya dia dibawa ke rumah sakit mau vaksin atau segala macam, tapi dia nggak mau netek sambil duduk, maunya netek sambil tidur aja, kan agak-agak menyulitkan gitu. Jadi saya sangat menyarankan untuk dimix, dimodif sambil duduk dengan beberapa posisi, dan juga kalau memang sangat lelah sekali ya boleh sambil tiduran, nggak masalah. Oke, next. Nah, posisi dan perlekatan yang baik itu adalah kunci sukses menyusui. ASI lancar, ASI lancar dulu ya, ASI cukup. ASI banyak masalah, ASI kurang masalah. Yang penting cukup buat bayinya. Ini bukan ajang perlombaan, kompetisi. Biarkanlah mereka dengan ASI perahnya yang sekulkas, se-freezer. Yang penting bayi kita cukup. Nah, ASI lancar, ASI cukup itu kalau perlekatan menyusunya bagus. Jadi bukan suplementasi, bukan makanan apapun, bukan suplementasi maksudnya ASI booster lah atau apalah, bukan ya. Jadi itu sifatnya membantu aja. Tapi yang paling utama bayinya nih harus netek dengan perlekatan yang bagus dulu sehingga bisa mengosongkan dengan baik. Nggak benar-benar kosong sih, tapi bisa menjaga suplai dan siklus si ASI itu sendiri. Kita bisa lihat perlekatan yang baik, yang benar, itu mulut bayi harus terbuka lebar ya. Kemudian dagunya bayi nempel sama payudara ibunya, bibir bawahnya itu memblek ke depan, kemudian pipinya ini membulat, jadi nggak ada cekungan pada saat menghisap tuh, nggak ada cekungan di sini. Bisa dilihat di perjalanannya itu bahwa ketika memasukkan, tadi saya nyebut sandwich hold itu kayak gitu. Jadi ibu sangga, agak ibu pipihkan, bayinya buka mulut, ibu yang masukkan. Ketika ibu memasukkan, ibu bisa lihat puting itu sebenarnya nggak ada di depan mulutnya bayi, tapi ada di belakang, ada di langit-langit halus yang dekat sama kerongkongan. Jadi ketika ASI itu keluar langsung masuk ke kerongkongan. Jadi optimal lah, maksimal masuknya. Biasanya kalau seperti ini ibu nggak akan merasakan nyeri saat bayi itu menyusu. Gitu. Next. Nah, good latch on, ini jembatan keledainya ya. Areola tadi mulutnya terbuka lebar, bibir bawahnya harus terputar keluar, dagu nempel, pipi cembung membulat. Nggak bunyi, nggak kayak gitu ya, jadi bunyinya lebih ke bunyi menelan aja. Bisa pelan, bisa juga keras bunyi menelannya. Yang penting yang nggak bunyi decak gitu, itu berarti biasanya masih salah gitu ya. Next. Oke,
Perbedaan antara posisi perlekatan yang baik dan perlekatan yang dangkal, perlekatan yang baik itu yang dalam sama perlekatan yang dangkal, itu biasanya kalau yang dangkal itu mulutnya nggak bisa terbuka lebar, bayinya tuh mulutnya nguncup aja, kayak dia ngedot ya, makanya dot itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena cara menghisapnya itu beda. Kemudian ibunya pasti sakit pada saat menyusu, karena di ujung aja tuh di awal-awal. Bibir bawahnya biasanya ke dalam ya, terlipat ke dalam tapi nggak memble, dan dagunya tuh jauh. Jadi dagunya tuh harus benar-benar nempel ke payudara dan kepalanya tuh mendongak tapi nggak menunduk gitu. Next. Nah, jangan lupa menyusui itu sebenarnya on demand, semau bayi berdasarkan tanda laparnya ya. Jadi kalau bayi itu permintaannya lebih menyusu dengan perlekatan yang baik, maka ASI yang akan dihasilkan juga akan menyesuaikan dan memenuhi kebutuhannya si bayi. Jadi bukan menyusui per 2 jam, per 3 jam sekali, nggak kayak gitu. Bayi itu nggak kenal jam. Bayi itu taunya kapan dia lapar ya dia minta. Nah, kapan dia laparnya ini ada beberapa tanda lapar yang harus ibu ketahui. Susui bayi di tanda lapar yang pertama. Jadi biasanya tanda lapar pertama tuh dia nggak langsung nangis, tapi mukanya masih santai, tapi udah mulai gelisah sedikit, kepalanya udah ke kanan ke kiri, mulutnya udah kebuka-kebuka, lidahnya udah melet-melet. Nah, itu langsung disusuin. Kalau misalnya ibu merasa, misalnya jam 11 sudah selesai nih, netek, kok tiba-tiba jam setengah 1 minta lagi ya, kan belum 2 jam ya, nggak apa-apa. Memang nggak ada patternnya, jadi bayi newborn itu dia bisa netek 8 minimal 8 kali sampai 12 kali lebih dalam sehari. Apalagi kalau lagi growth spurt atau lonjakan hormon pertumbuhan, tambah lagi, lebih sering lagi neneknya. Oke, next. Nah, ini tanda lapar bayi perlu diketahui dan dipahami semenjak bayi itu lahir. Jadi 6 jam pertama itu adalah masa keemasan bayi memperlihatkan ke ibu bahwa dia butuh ASI pertama kalinya dengan tanda lapar yang pertama, early cues. Jadi dia ke kanan ke kiri, mulutnya melet-melet nyari-nyari. Nah, kalau ini langsung disusuin, dibelajar diposisikan, biasanya bayinya lebih pintar, lebih bisa cepat pintar nyusu dan juga lebih alert. Jadi kalau dia tahu waktu nyusu dia bangun gitu, nggak yang tidur terus yang harus dibangunkan. Tanda lapar yang kedua, dia sudah mulai memasukkan tangan ke dalam mulut. Jangan diabaikan juga kalau ibu telat yang pertama langsung disusuin. Tanda lapar yang ketiga itu dia nangis, ngamuk. Nah, kalau lagi ngamuk-ngamuk kayak gini jangan paksa untuk menyusu, ditenangkan dulu sampai lebih tenang, kemudian baru disusui gitu. Next. Nah, kosongkan payudara dengan baik maksudnya kita menjaga suplainya. Jadi biarkan bayi menyelesaikan satu sesi payudara ya, di payudara menyusu sampai selesai. Biasanya newborn tuh sekitar 30 menit lah, 20 sampai 30 menit ya. Udah kenyang, bisa setengah jam lagi, 1 jam lagi dia minta, nah itu ke payudara yang satunya. Kalau memang ibunya bekerja, ya mau nggak mau kan pumpingnya juga kayak gitu, jadi dikosongkan sampai payudara ibu benar-benar lembut. Payudara tuh nggak ada yang benar-benar kosong ya, dia nggak kayak dispenser. Jadi ibu udah merasa lembut banget, ibu pencet ya tetap aja masih ada, tapi seenggak-enggaknya bisa menyelesaikan fase pengeluaran ASI itu dengan maksimal agar suplainya terjaga. Kemudian asupan nutrisi diperhatikan, jangan lupa makan biasa aja, makan besar 3 kali makan besar, pokoknya gizi seimbang, lengkap, ada karbohidratnya, protein hewaninya, nabatinya, ada sayur, ada buah gitu ya. Minum air putih minimal 8 gelas atau 2,5 sampai 3 liter lah sehari ya untuk menjaga status hidrasi ibu. Ibu yang dehidrasi produksi ASI-nya bisa menurun gitu. Next. Nah, tanda ASI cukup ini yang paling ditanya ya, yang paling kadang-kadang ibu-ibu nggak tahu karena apalagi kalau bayinya netes langsung. Yang pertama kita harus melihat berat badan dulu. 1 minggu pertama berat badan bayi itu pasti turun. Ya, itu pasti turun karena di dalam kolostrum lemaknya masih sedikit dan ada pembuangan sisa-sisa dari masa-masa yang di dalam plasenta. Itu biasanya keluar di berat badan di 1 minggu pertama. Berat badan bayi penurunannya tidak boleh melebihi 7% dari berat lahir pada usia 3 hari
dan tidak boleh melebihi 10% dari berat lahir pada usia 7 hari. Jika itu melebihi, maka tanda waspada atau red flag harus dibawa kontrol ke dokter. Kemudian pada 2 minggu usianya, berat badan lahir itu batas maksimal harus sudah kembali. Jadi misalnya berat badan lahirnya 3 kilo, umur 2 minggu udah 3,1 normal. Udah balik kan ke berat lahir malah udah lebih. Tapi kalau berat badan lahirnya 3 kilo, umurnya 14 hari, bayinya masih 2,9, belum balik ke berat lahir, itu problem. Membawa ke dokter, dipantau ada masalah nggak di nyusunya. Ya. Kemudian kenaikan per bulan itu sekitar 750 sampai 1000 gram lebih ya dari berat lahir. Rata-ratanya 900 gram per bulan, paling pesat 3 bulan pertama, atau kalau kita mau hitung per hari, sekitar 25 sampai 30 gram per hari kenaikan berat badan. Oke, kalau itu oke, berarti oke ya, dia mendapat kecukupan ASI dari ibunya. Kemudian frekuensi buang air kecil jangan lupa dipantau. Gampangnya kita ikutin sesuai harinya sampai umur 6 hari. Umur 1 hari bayi harus pipis minimal 1 kali, umur 2 hari minimal 2 kali, umur 3 hari minimal 3 kali, umur 4 hari minimal 4 kali, mulai 6 hari ke atas, bayi udah harus pipis lebih dari 6 kali sehari. Masuk tanda waspada atau red flag, hati-hati kalau misalnya pipisnya kurang dari itu. Khawatir kondisi dehidrasi gitu ya, atau ada bercak merah atau orange. Nah, itu juga bisa tanda-tanda dehidrasi awal. BAB biasanya awal-awal hari pertama tuh minimal 1 kali lah, 1-2 kali warnanya hitam. Hari kedua itu bisa 2 kali warnanya hitam kehijauan, hari ketiga mulai hijau kekuningan, hari kelima udah harus kuning emas kayak gini gambarnya. Udah harus kuning emas. Artinya ASI-nya yang dari kolostrum udah mulai ke ASI mateng. Bayinya dapat kecukupan lemaknya gitu ya. Kemudian bayi cenderung tenang di luar masa growth spurt. Kalau masa growth spurt bayi nggak tenang, biasanya neteng, nggak berhenti-berhenti, tapi itu nggak lama, biasanya durasinya 2-3 hari aja, habis itu bayinya udah relatif tenang lagi gitu, dan habis itu kenaikan berat badannya langsung melesat. Kalau bayi rewel terus, minta nenen terus, ditimbang nggak melesat berat badannya, berarti kemungkinan ada problem, disitulah harus dikonsultasikan lebih lanjut. Next. Oke, tadi yang sudah saya bahas, bayi tidak mengenal jam, jadi jangan kepatok sama jam, ibu kepatok sama tanda laparnya si bayi. Jangan lupa disendawakan, ya selesai menyusui. Tidak ada yang namanya menyusui di payudara kanan sebagai makanan 10 menit, menyusui di payudara kiri sebagai minuman 10 menit. Nggak ada ya kayak gitu, itu mitos zaman dulu banget. Jadi biarkan dia menyelesaikan satu sesi payudara itu sampai selesai. Bayinya tidur kenyang ya udah, bayinya minta lagi baru payudara satunya. Karena kenapa kenapa harus begini? Karena khawatirnya nanti bayi nggak dapat lemak yang ada di ASI, akhirnya nggak dapat optimal, ibunya tersumbat payudaranya, nanti produksinya menurun gitu. Next. Nah, kendala-kendala menyusui newborn ini biasanya pertama belum terpapar ilmu laktasi tadi ya. Pas hamil, ya dipikirnya menyusui itu alamiah aja bisa sendiri, ternyata se-struggle itu. Jadi belum terpapar, jadi clueless lah, nggak tahu harus ngapain. Kemudian kondisi-kondisi yang menyebabkan keluar ASI terlambat atau delayed lactogenesis 2 yang tadi saya bilang ya, kondisi di ibunya, penyakit pada ibunya, perdarahan, kemudian penurunan kadar gula darah mendadak pada bayi, ya bayinya sakit, kurang stimulasi dan segala macam. Tidak IMD, tidak rawat gabung, kemudian stres berat, baby blues, sekarang nggak tahu perawatan newborn di rumah harus ngapain, nggak ada yang bantu support sistemnya. Kemudian penurunan berat badan bayi ini sering banget, 1 minggu berat badannya drop banget gitu, terjun bebas banget lebih dari 10%. Dan berat badan umur 2 minggu belum balik. Kemudian di bawah 6 minggu, bayi sudah dikenalkan dengan DOT atau SUFOR tanpa indikasi medis sedini mungkin. Kalaupun bayinya tuh harus masuk SUFOR karena ada kondisi penyakit tertentu, biasanya yang disarankan medianya tidak menggunakan DOT, tapi yang diajarkan adalah cup feeder. Sambil nanti dia udah mulai bisa mulai bisa catch up dari SUFOR itu, ASI ibu mulai naik, nanti akhirnya digantikan jadi ASI aja dia full gitu. Next. Oke, baik. Ini referensi saya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator untuk sesi selanjutnya.
Apabila ada yang masih mau ditanyakan, bisa sesi Q&A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Sarah yang telah menyampaikan materi ini dengan jelas dan juga saya sangat tertarik ya Dok. Mungkin sebelum pertanyaan ke audiens di sini, saya ingin bertanya Dokter, ini kan beberapa tadi ada faktor yang dokter sampaikan. Nah, mungkin saya lebih ke melihat banyaknya berbagai permasalahan parent shaming atau kepada bunda-bunda yang menyusui begitu dokter. Kan sangat penting menjaga mental si ibu, mau dari lingkungan, keluarga terdekat. Nah, apa sih tips and trick bagi kita sebagai orang yang mungkin banyak tuh kayak ibu-ibu zaman dahulu, orang tua yang kayak memberikan masukan, tapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang disarankan oleh konsultan laki, dokter. Contohnya mungkin seperti pemikiran-pemikiran zaman dahulu yang tidak sesuai dengan kita dan bagaimana juga menghadapi jika orang-orang sekitar mempunyai pemikiran terhadap apa yang kita lakukan begitu dokter. Jadi gimana sih untuk menjaga mental si ibu dari diri ibu itu sendiri pertama menghadapi orang-orang yang mungkin bisa dikatakan nyirin, julid gitu loh. Oke, baik. Ya, baik. Jadi sebenarnya disinilah seorang ibu itu kan memang hormonal dan psikologisnya biasanya itu nggak stabil pasca bersalin ya. Jadi kenapa support system itu harus dipersiapkan bahkan pada masa kehamilan. Disinilah perlu peran serta ayah ya. Jadi ayah suami itu utama banget gitu. Makanya biasanya kalau ibu hamil yang datang ketemu konselor laktasi atau ikut kelas persiapan menyusui itu sangat dianjurkan ayahnya ikut. Sayang banget kalau cuman ibunya aja, karena kalau ayahnya nggak ikut ya, karena ya kalau diceritain dari istri ya beda ya sama ngedenger langsung dari pembicara itu kan pasti beda. Mungkin bisa dibukakan lah pemikirannya, bisa di brainwash gitu, brainwash dalam hal positif ya gitu ya. Jadi brainstorming lah intinya gitu. Kemudian kalau perlu si nenek ini dibawa, misalnya kadang kan keluarga itu beda-beda ya, Momin ya, keluarga itu beda-beda. Ada yang nenek kakeknya mungkin ngasih statement tertentu, tapi ya nggak intervensi, ya udah terserah aja dengan si orang tua baru ini. Ada yang sangat intervensi, sangat dominan, apalagi kalau tinggal bareng. Nah, yang tinggal-tinggal bareng ini dan sangat dominan yang mungkin mesti diajak nih ketemu. Jadi nggak apa-apa ketemu konselor, ikut kelas persiapan, bawa neneknya juga. Biasanya kan yang agak-agak ribet ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sudah menjadi nenek gitu. Biasanya kalau biasanya sih bapak-bapak atau kakek nggak terlalu, yang penting main aja sama cucu, biasanya begitu. Tapi si nenek ini yang mesti kita bawa ya. Jadi bahwa sekarang sudah ada updating ilmu seperti ini, apapun penerimaannya ya udah gitu. Kita pasrahkan. Yang penting kan ikhtiar dulu gitu ya. Ikhtiarnya seperti itu. Kalau ternyata pasca bersalin masih aja ada masalah, nah di situ tuh si bapak ini udah mulai ini udah mulai menjalankan yang tadinya dia cuma dapat teori aja. Sekarang udah dijalankan lah perannya sebagai ayah ASI dan supporter bagi ibu dan bayinya yang harus melindungi ke keluarga. Kalau itu nggak bisa juga dan ibunya sangat terganggu lah kondisi mentalnya, nah baru butuh pakar ya, butuh pakar orang ketiga, mungkin psikolog klinis dulu, curhat dulu, cerita dulu, jangan sampai jatuh ke dalam kondisi depresi. Karena kalau udah depresi ibunya nanti bisa mengancam keselamatan si bayi juga. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Sarah atas penjelasannya. Sama-sama. Selanjutnya kita mungkin langsung saja Dokter Sarah supaya mempersingkat waktu. Ini sudah banyak pertanyaan, saya pilihkan beberapa pertanyaan yang unik. Jadi mungkin dalam waktu 30 menit kita akan bisa tanya jawab yang sudah ada nih penanyanya. Dokter, saya bacakan saja. Yang pertama dari Mbak Santi Septianingsih. Ini banyak pertanyaannya, cuma kita singkat saja. Yang pertama, kapan sebaiknya pijat laktasi pada ibu yang akan meng-ICV dilakukan? Apakah saat masih hamil atau saat bayi sudah lahir dan seberapa sering dan lama durasinya Dok? Oke, langsung jawab ya.
Pijat laktasi itu boleh dilakukan karena memang manfaatnya itu banyak ya. Jadi bisa membantu melancarkan aliran-aliran yang tersumbat, kemudian bisa membantu juga beberapa keluarnya puting ya, lubang-lubang puting yang mungkin tersumbat atau belum terbuka. Itu boleh. Asalkan dengan teknik yang benar. Jadi kalau masih hamil itu tidak direkomendasikan sebenarnya manuver-manuver memijat payudara, apalagi belum cukup bulan. Kenapa begitu? Ketika memijat payudara, oksitosin, hormon yang tadi bikin kontraksi payudara dan kontraksi otot rahim itu aktif. Padahal belum waktunya rahim itu harus berkontraksi, yang ada malah nantinya jadi kontraksi palsu, kontraksi dini, kontraksi palsu yang terus-menerus, hati-hati jadi kontraksi persalinan beneran. Jadi itu untuk menurunkan resiko terjadinya persalinan prematur. Jadi sudah tidak direkomendasikan lagi pada saat hamil. Kemudian kalau pasca bersalin boleh nggak? Boleh-boleh aja. Misalnya awal-awal tuh umur bayi 4 hari itu kan kayak udah mulai penuh-penuhnya. Nah, boleh asal gentle. Jadi teknik pijatannya itu tidak menyakiti, tidak buat si ibu sampai nangis-nangis, teriak-teriak, dipaksa keluar. Tapi yang gentle, karena setiap terapis pijat, baik itu bidan, perawat, atau non-medis, itu harus update ilmu juga. Karena udah ada yang terbaru lagi nih tentang bagaimana updating ilmu pemijatan sumbatan ASI, jangan sampai salah teknik malah jadi bikin sumbatan beneran. Akhirnya malah ke arah infeksi dan segala macam. Jadi kalau dibilang boleh nggak, boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah kondisi ke arah mastitis, misalnya infeksi saluran payudara, itu sudah tidak direkomendasikan untuk pijat laktasi. Jadi lebih ke pijat oksitosin yang di punggung, dan si sumbatannya itu dibawa dengan tekanan atau kompresi ringan ya, penekanan ringan ke arah ketiak, ke arah kelenjar getah bening ketiak untuk drainase si sumbatannya tadi. Jadi bukan dipaksa keluar. Begitu. Oke, dokter. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini mungkin terkait yang saya tanya tadi ya. Mitos atau fakta ya, dok, bila makanan cenderung pahit seperti pare dan pepaya itu bisa membuat kualitas dan produksi ASI. Karena orang tua suka menyarankan seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya kita nggak bisa bilang mitos atau fakta juga. Kalau dari kualitas sih semua ASI berkualitas ya. Tapi pare itu kan sayuran, pepaya itu buah gitu ya. Jadi prinsipnya adalah dalam satu porsi makan memenuhi gizi seimbang. Jadi ada karbo, protein, hewani, nabati, mineral, vitamin dari sayur, dari buah. Mau dibarengin sama pare boleh, mau sama sayuran yang lain boleh, mau hari ini pepaya boleh, mau hari lain semangka boleh-boleh aja gitu. Yang penting gizinya itu seimbang. Jadi kalau orang tua menyuruh itu sebenarnya kita biar meminimalisir friksi sama orang tua dan akhirnya bikin kita stres. Kalau menurut saya sih ya diiyakan aja, boleh-boleh aja. Tapi kalau dipaksa berlebihan, nah di situ yang perlu dibilang. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh banget, tapi yang penting adalah ibu menjaga suplai dengan bayinya menyusu langsung rutin, atau karena satu dan kondisi lain hal dijaga suplainya dengan pemerahan. Tapi paling ideal dari direct breastfeeding. Begitu. Terima kasih, dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Farah di Surabaya. Dok, bagaimana cara pemberian ASI, ASA, dan ASU yang optimal bagi tumbuh dan kembang anak jika kedua orang tuanya sama-sama bekerja? Oke. Baik, ya. ASI, ASA, dan ASU. Pertama, bayi itu terutama di umur bayi dan anak ya 5 tahun pertama ini sebenarnya parenting nabi ya. Jadi begitu bayi itu lahir kan dia membutuhkan ibunya yang pertama. Bukan dia nggak butuh ayahnya, dia tetap butuh ayahnya. Tapi yang pertama adalah ibunya dulu. Nah, biasanya masa-masa 2 bulan atau 3 bulan pertama itu kan adalah masa-masa ketika ibu diberikan cuti. Kalau ibunya bekerja ya, diberikan cuti untuk bisa bersama dengan bayi direct breastfeeding. Nah, itu dioptimalisasikan di situ. Jadi maksimal aja, tetap usahakan direct breastfeeding, utamakan bonding dengan bayi, ayah bantu di pengasuhan,
juga sama sangat membantu ibunya. Kemudian kalau ibunya udah bekerja bukan berarti ibu kehilangan mungkin kuantitinya agak berkurang tapi kualitinya jadi hilang, nggak juga. Ibu bekerja, tapi begitu di rumah mungkin sempatkan waktu-waktu ya bersama dengan bayi, main. Kalau waktunya libur weekend ya udah waktunya quality time sama keluarga gitu. Dan dibersamai lah, itu kan masa-masa bayi ya. Kemudian dibersamai sampai nanti dia udah mulai menuju penyapihan, biasanya butuh ekstra lebih bondingnya harus dikuatin lagi gitu ya. Kemudian nanti masa-masa masuk sekolah, kayak di hari pertama sekolah, ibu sempatkan untuk selalu mengantar dia di waktu-waktu terbaiknya lah itu ibu ada. Jadi bukan berarti ibu bekerja salah, ibu bekerja kita nggak sekali lagi nggak ada ajang kompetisi atau comparing. Ibu bekerja nggak bisa ngasih sesuatu yang terbaik asal asih asuhnya. Yang penting maksimalkan, sesuaikan dengan kondisi, jangan maksa, fokus sama diri sendiri aja, dan jangan lupa yang utama adalah berdoa. Gitu. Terima kasih dokter jawabannya. Selanjutnya, saya Putri dari Bekasi Dok, mau tanya, sepemahaman saya, hormon prolaktin adalah hormon yang tugasnya memproduksi ASI. Apakah ibu dengan riwayat hiperprolaktin saat promil sampai hamil akan mengalami hiperlaktasi saat menyusui atau malah sebaliknya ASI seret? Bagaimana solusinya dokter? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan bagus ya. Kondisi hiperprolaktin jika memang mungkin ibu yang mengalami saat ini, ibu sudah tahu bahwa kadar prolaktin ibu tinggi dari hasil pemeriksaan hormon prolaktin ya melalui darah dan ternyata tinggi gitu. Kondisi hiperprolaktin ini memang bisa beresiko ke arah hiperlaktasi. Jadinya kalau hiperlaktasi ke arah oversupply jadi banyak banget. Yang penting adalah kelola dengan baik si permasalahan hiperprolaktin ini. Mungkin ibu perlu didampingi secara langsung segera setelah melahirkan, bertemu dengan konselor laktasi, belajar perlekatan yang baik. Karena jika perlekatannya itu baik, kemudian juga lebih bijak dalam mengkonsumsi suplemen-suplemen ASI, itu biasanya bisa tertangani dengan baik permasalahan dari si hiperprolaktinemia ini gitu ya. Jadi nggak otomatis langsung hiperlaktasi atau malah jadi ASI seret, enggak. Basicnya ada di perlekatan karena ada di pengosongan payudara tadi itu stimulasi kan dari pengeluaran ASI kan ke hormon prolaktin gitu loh yang menstimulasi pertama kali. Jadi butuh bimbingan langsung dari konselor laktasi terdekat. Begitu. Baik dok, pertanyaan selanjutnya. Saya Nisa dari Tangerang, mau tanya dok, penyumbatan saluran ASI bisa terjadi karena apa ya? Apakah penyumbatan saluran ASI bisa mengakibatkan bengkak pada ketiak? Jika iya, pembengkakan biasa terjadi berapa lama ya dok dan bagaimana menormalkannya kembali? Terima kasih. Pembekakan saluran ASI, sumbatan saluran ASI biasanya ya karena pengeluaran ASI dari payudaranya nggak optimal, nggak maksimal. Salah satu yang bikin itu misalnya perlekatannya nggak bagus, bayinya cara menghisapnya nggak bagus, nggak sampai selesai di satu payudara, atau neteknya dibatas-batasin, misalnya payudara kanan cuma 10 menit aja, cepet banget gonta-ganti payudara kanan ke kiri, kiri ke kanan ya, jadi nggak maksimal lah itu. Terus bisa juga bayinya udah kena dot duluan, sehingga begitu nyusu dia bermasalah lah, lepas-lepas, hisapannya melemah, jadi ada yang tersumbat di dalam. Atau bisa juga karena ibu ini bekerja, kemudian lupa pumping, atau pumpingnya dilambat-lambatin, nunggu sampai penuh aja deh gitu. Nunggu sampai penuh, akhirnya bengkaklah itu sumbatan. Kalau udah sumbatan bengkak, itu penjelasan ilmiahnya ada protein penghambat keluarnya ASI. Jadi biasanya ASI akan keluarnya tuh seret ya kalau lagi sumbatan. Terus bisa nggak sampai ke ketiak? Bisa. Di ketiak itu ada kelenjar susu juga dan ada kelenjar getah bening. Yang bengkak itu bisa kelenjar susu, bisa juga kelenjar getah beningnya yang bengkak karena ada peradangan di payudara. Pasti kan sebelahnya tetangganya aktif juga kelenjar getah beningnya. Terus penanganannya gimana? Nah, penanganannya pertama kita harus lihat dulu penyebabnya apa. Jadi sekali lagi solusi baru ada kalau ada kita ketahuan identifikasi masalah dan penyebabnya. Ya, jadi hati-hati dalam pemijatan, takutnya salah. Kalau memang ada sumbatan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, mungkin ibu perlu konsultasi lebih lanjut. Bisa kompres dingin dulu, sering.
per 1 jam, durasi 10 menit ya. Kemudian dibantu disusui bayi. Kalau nggak bisa juga berarti ke konselor laktasi. Begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Dok. Saya Ayu dari Bandung, baru pertama punya anak yang berusia 6 bulan laki-laki. Dok, izin bertanya, anak saya kalau nyusu suka sebentar-sebentar, tapi cukup lumayan sering. Apa bagian hamilnya bisa didapat jika nyusunya sebentar? Soalnya BB-nya tidak naik-naik, dan apa anak saya termasuk dehidrasi ya Dok? Soalnya pampers jam 1 malam diganti. Pas dilihat sekitaran jam 8 pagi hanya sedikit tipisnya, dan pampersnya agak kering. Padahal semalaman suka nyusu. Mohon pencerahannya Dok. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Sebenarnya kasus seperti ini adalah pertanyaan atau wawancara yang bisa kita lakukan di kamar praktek ibu dan dokter ya. Jadi lebih detail, lebih diperiksa, harus diperiksa fisik. Ini banyak banget kemungkinannya. Jadi usia 6 bulan itu kan sebenarnya udah makan ya. Nah, kalau BB-nya seret harus dilihat dulu seretnya itu dari umur berapa. Kalau dari umur di bawah 6 bulan udah seret, ya mungkin karena ada masalah di perlekatannya. Produksi ASI ibunya menurun, jadi asupan ASINya juga menurun. Mau tahu dapat hin milk atau enggak, kita nggak bisa tahu kalau nggak periksa langsung gitu ya. Kita harus lihat dulu ada kurva yang melandai nggak, ada ke arah weight faltering nggak, jadi flat terus tuh berat badannya akhirnya bikin nggak naik. Nah, kemudian bisa juga kalau udah makan, gimana makannya? 1 kali porsi makan gimana? Kalau 6 bulan itu kan dimulai dari 3 sendok makan. 1 sendok makan itu sekitar 15 mili, berarti 45 mili lah 1 kali makan. Bisa 2 sampai 3 kali makan besar. Itu udah memenuhi belum komposisinya? Karbohidratnya ada nggak? Protein hewaninya udah memenuhi belum? Lemaknya bagaimana? Jangan sampai jadi menu tunggal gitu ya. Jadi banyak banget yang bisa digali. Kemudian apakah dehidrasi atau tidak? Nah itu harus dilihat bayinya aktif atau enggak. Bayi yang dehidrasi itu biasanya enggak aktif. Dia cenderung lebih tidur ya. Jadi saran saya, ibu perlu konsultasi lebih lanjut kalau memang ibu ragu, ibu ngelihat ada sesuatu nih yang kayaknya nggak beres. Apalagi kalau berat badan udah nggak naik 1 bulan aja. Itu ibu harus sudah konsultasi. Gitu ya Bu. Terima kasih dokter. Dokter, mungkin ini kan kita waktunya untuk tanya jawab ada sekitar 15 menit lagi. Dari dokter sendiri nyamannya kita buka beberapa pertanyaan lagi yang bisa dia dokter. Mungkin saya ikut dokter juga karena ini kan banyak banget nih pertanyaan. Nanti dari Pelita Hardian sendiri membuat ya akan memberikan materi kepada audiens di sini dan di Pelita Hardian juga sering memberikan edukasi. Dari dokter sendiri, bagaimana dokter pertanyaannya? Bolehnya berapa lagi begitu? Oke, mungkin 5 lagi ya. Oke dokter, biar waktu kita juga maksimal. Karena kalau terlalu banyak nanti takutnya over. Betul. Dan kepada Mbak Uci Rahmawati pertanyaannya begini dok. Jika busui kena COVID atau hepatitis, apakah bayi dapat antibodi jika disusui? Bagaimana agar tidak tertular juga ya dok? Dan kondisi yang bagaimana seorang bayi terpaksa disupport? Apakah bayi prematur dan BBLR cukup ASI aja? Atau tambah support baiknya ya dok? Terima kasih dokter. Oke, Ibu. Kalau COVID itu justru malah Ibu menyusui yang COVID disarankan untuk tetap menyusui karena menyusui dengan prokes ya. Jadi tergantung gejala ibunya. Ibunya masuk gejala ringan, sedang atau berat ya. Kalau berat biasanya udah dirawat di rumah sakit gitu ya. Itu dianjurkan ya memang pemerahan gitu. Tapi kalau sedang pun sedang itu dilihat ibu cukup mampu nggak untuk mengasuh bayi dan menyusui secara langsung. Kalau memang ibunya masih mampu, disarankan untuk tetap menyusui direct breastfeeding karena toh anaknya juga udah terpapar gitu. Sejak awal ibu belum ada gejala, bayi ibu sudah terpapar dari ibu atau dari ayah. Bagaimana cara untuk melindunginya agar tidak tertular atau jika tertular tidak jatuh ke kondisi yang berat ya adalah cara salah satunya ikhtiarnya dengan menyusui dengan memberikan ASI. Kalau biasa menyusui secara langsung ya diberikanlah secara langsung, tapi dengan prokes yang ketat. Prokes yang ketat maksudnya apa? Ibu jangan buka-buka masker. Jadi benar-benar 24 jam itu mask on ya. Jadi masker on terus. Terus jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah menyusui. Hindari cium-cium dulu bayinya ya.
Setelah itu bersihkan juga area permukaan payudara dan segala macam. Kemudian dan yang ibu pegang, misal handle pintu, meja dan segala macam. Minum obat ya, jangan lupa makan makanan gizi seimbang dan segala macam. Jadi tetap disarankan untuk memberikan ASI gitu pada ibu yang COVID. Nah, karena bayi dapat proteksi dari situ. Bayi kan belum punya vaksin ya, belum ada vaksin buat bayi 5 tahun ke bawah kan belum ada. Jadi proteksinya dari ASI. Kemudian yang kedua, ibu hepatitis. Hepatitis apa dulu? Hepatitis B. Kalau hepatitis B dilihat aktif nggak gitu. Biasanya dari masa kehamilan udah kelihatan sih ibu ini dengan status HBsAg, kita bilangnya HBsAg positif. Tapi HBsAg itu kan salah satu penanda bahwa ibu terinfeksi virus hepatitis B. Tapi apakah aktif atau inaktif itu kan butuh pemeriksaan lanjutan dari dokter kandungan dan penyakit dalam biasanya. Nah, bayi-bayi dengan ibu yang HBsAg positif itu biasanya udah dikasih vaksinasi atau imunoglobulin hepatitis B segera setelah lahir. Jadi udah ada proteksi tuh dari si bayinya. Kemudian bayi tetap diperkenankan untuk menyusui, diajari perlekatan yang baik, kalau bisa hindari puting lecet gitu ya. Kemudian untuk bayi prematur, bayi BBLR ini case by case. Bayi prematur tuh kompleks banget masalahnya. Ya, sangat kompleks. Jadi butuh dilihat dulu prematurnya dengan kelainan nggak, ada masalah nafas nggak, ada masalah pencernaan nggak. Justru ASI ini sendiri sangat dibutuhkan karena bisa mencegah bayi-bayi prematur dari suatu kondisi peradangan kronis di usus yang namanya necrotizing enterocolitis. Itu jadi kematian sel-sel usus yang menyebabkan kurang lebih ususnya dibusuk gitulah gitu pada bayi-bayi prematur gitu ya. Itu ASI yang bisa membantu karena ada zat prebiotiknya. Jadi tetap biasanya ibunya kalaupun ternyata bayinya mendapatkan sulfur khusus karena kondisinya, ibunya tetap dianjurkan untuk memerah ASI. Jadi ada ASI juga yang masuk, tapi ada step by step. Karena prematur tuh kompleks banget gitu. BBLR pun juga sama, dilihat BBLR-nya tuh seberapa jauh gitu. Apakah ringan, apakah middle, apakah ekstrim, apakah very ekstrim. Nah, ini harus dilihat dulu ya seberapa jauhnya. Jadi case by case nggak bisa dijawab di sini. Sulfur pun dengan indikasi medis biasa dibarengi dengan ASI. Begitu. Baik, Dok. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Dok, ada dari Mbak Asa dari Dasar Helisa Bandung. Bertanya, Bismillah, Dok, apakah betul persalinan sesar mempengaruhi produksi ASI? Teman saya ASInya nggak keluar di hari pertama dan langsung disarankan oleh nakes untuk tambah support. Sekarang sudah keluar ASInya, namun memang tidak terlalu banyak. Oke, baik. Pertanyaan bagus juga ya. Jadi pada teorinya ya, menurut adalah jurnal tentang breastfeeding medicine, itu memang SC, sexual cesarean atau sesar itu menjadi salah satu faktor penyulit awal-awal ASI bisa cepat keluar. Tapi saya nggak bicara berarti jangan diambil mentah-mentah ya. Jadi mengeneralisir bahwa ibu-ibu sesar ASInya telat, nggak gitu. Jadi ibu yang pasca sesar, pasca SC itu effortnya lebih besar. Jadi ketika kenapa saya bilang effortnya lebih besar? Karena biasanya IMD-nya nggak ideal. Walaupun ada IMD yang ideal di ruang operasi minimal 1 jam. Tapi biasanya nggak ideal. Jadi IMD-nya itu cuma sebentar, kemudian dilanjutkan di ruang recovery room kadang juga enggak. Nah, tapi kalau ibu itu begitu diantar ke kamar, kemudian dalam 6 jam pertama bayi itu stabil, diantarkan kepada diantarkan kepada ibu dan nakes mengajarkan bayi dan ibu langsung ketemu menyusui pertama kalinya dalam 6 jam pertama, ASI-nya keluar, terstimulasi. Jadi di situ ya saya mengklarifikasi. Jadi bukan karena si SC-nya, tapi usaha dari semuanya, dari ibunya, dari bayinya, dari nakesnya, disusui rutin terus, ASI-nya lancar-lancar aja gitu. Tapi SC memang bisa menjadikan penyulit salah satunya. Nah, itulah kenapa ibu hamil yang ada rencana mungkin SC harus ketemu konselor laktasi. Jadi kondisi-kondisi kayak gini udah disiapin dulu gitu. Jadi ibunya udah ada ilmunya dulu.
Jadi lebih aware, bapaknya juga lebih aware juga, begitu. Oke, dokter, ini pertanyaan ketiga. Dari Mbak Nia di Bogor, dok, bayi laki-laki usia 5 bulan ke 6 bulan hanya naik 200 gram. Sementara di KMS harus 400 gram, masih ASI eksklusif. Apa ada yang salah dengan nutrisi ASINya ya dok? Karena saya selalu makan protein dan susu juga. Saya jadi khawatir memberikan ASI tidak memenuhi gizinya. Sekarang sudah empasi makannya, tetapi tidak selahap bayi lain dok. Apa yang harus saya lakukan ya dok? Apa harus diberikan vitamin seperti Ferrous Growth? Begitu dokter. Oke, baik Ibu. Nah, mungkin sekalian ngasih mengingatkan ya, reminder ke ibu-ibu lainnya. Ketika ada masalah di kenaikan BB, jangan buru-buru memvonis ASI ibu ada apa-apanya. ASI ibu nggak berkualitas. Ingat, ASI itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Semua yang diberikan oleh Allah semuanya adalah berkualitas gitu. Jadi hindari vonis ke diri sendiri karena itu jatuhnya nanti jadinya kita menyalahkan diri kita sendiri. Kita udah makan semuanya tapi kok kayaknya begini ya. Jadi jangan ke ASI-nya dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berat badannya naiknya seret pada umur 4 ke 5 itu memang problem yang banyak banget pada bayi-bayi yang full ASI. Kenapa begitu ya? Biasanya ada yang namanya iron gap ya. Jadi zat besi, cadangan zat besi pada bayi menuju empasi itu biasanya turun banget. Nah, kadang-kadang dibarengi dengan perlekatan yang udah nggak beres tuh. Biasanya 4 bulan ke atas kan udah distract banget ya. Bayinya udah ngeliat ke sekeliling, neteknya lepas-lepas, akhirnya jadilah tambah lagi. Asupannya jadi nggak memenuhi. Bukan salah di ASI-nya, asupannya nggak memenuhi. Makanya salah satu tipsnya adalah kalau masih ada ibu yang lain masih ASI, itu disarankan untuk sesering mungkin menawarkan bayi untuk menyusu. Malam hari juga sama, sesering mungkin ditawarkan untuk menyusu. Kalau kenaikan berat badan ada masalah, ngomong sama dokter anaknya pas umur 4, 5, 6 bulan. Dok, anak saya ada kecenderungan anemia nggak ya gara-gara kekurangan zat besi? Soalnya apalagi misalnya ibunya anemia, biasanya resikonya anaknya juga bisa gitu. Karena kan ibu yang mentransfer zat besi dari ASI kan, kalau ibunya kekurangan zat besi ya anaknya juga bisa turun gitu. Itu tanya sama dokter anaknya. Karena IDAI, WHO, AAP itu merekomendasikan suplementasi zat besi sebenarnya udah bisa dari 4 bulan. Walaupun biasanya karena si bayi ASI ya udah 6 bulan aja baru dikasih sekalian sama makan. Nah, itu yang perlu ditanyakan, perlu atau enggaknya harus dokternya dulu yang meriksa gitu. Kemudian kalau makan yang enggak lahap dilihat satu porsi udah dibuat enak atau belum Bu? Ada rasanya enggak? Kalau bisa menu makanan keluarga, makan bareng keluarga, teksturnya diperhatikan apakah sudah lumat kental, jadi nggak cair ya. Kemudian feeding rules, jadi jadwal makannya gimana, itu yang juga harus diperhatikan. Jadi multifaktorial, sebaiknya juga sama, konsultasi secara langsung kalau memang kenaikannya masih seret aja, begitu. Oke, dokter. Terima kasih atas penjelasan. Lanjut lagi pertanyaan yang terakhir dari Mbak Rizka di Semarang. Dok bertanya, selamat pagi dokter, apakah ibu full DBS 24 jam perlu pumping lagi? Banyak asumsi kalau harus pumping, padahal bayi menyusu 2 jam sekali. Terkadang kurang dari 2 jam sudah minta menyusu lagi. Terima kasih dokter. Oke, Ibu. Kalau full 24 jam, Ibu sama bayi, full direct breastfeeding, kemudian Ibu sudah bisa melihat memastikan perlekatannya baik, indikator-indikator kecukupan ASI yang tadi saya sebutkan ya, berat badan, frekuensi pipis, BAB itu semua normal, Ibu nggak wajib untuk pumping. Jadi pumping itu cuma standby aja, tapi nggak wajib. Ibu maksimalkan untuk tetap direct breastfeeding, karena bayinya udah bisa menyesuaikan langsung dari Ibu gitu ya. Jadi biarin aja, kata orang yang penting kita tahu paling kondisi ibu saat ini gitu Bu. Oke, pertanyaan yang terakhir dokter dari Mbak Ira Reza. Jadi saya Ira dari Semarang dok. Bayi saya ini usia 3 bulan. Sudah konselor laktasi bersertifikat. Nah dokter, saya didiagnosis hiperlaktasi karena pumping satu payudara bisa 160 ml selama 10 menit.
Riwayatnya saya sering pumping padahal bukan ibu karir. Sudah berikhtiar untuk menyusu bersandar, tapi bayi masih sering melepas karena ASI terlihat terlalu deras. Mengurangi pumping menjadi 1 kali sehari, dan box feeding interval 3 jam sudah dilakukan selama 9 hari. Produksi ASI masih banyak, sehingga bayi menolak menyusu sambil duduk atau bersandar, dan lebih memilih side lying position karena leluasa mencopot pusing saat asinya deras. Mohon solusinya, Dok. Oke, Ibu, kasus hiperlaktasi seperti ini memang pada beberapa kasus ada suatu pengalaman traumatis buat si bayi ya. Jadi bayi merasa harusnya menyusui itu menjadi suatu kegiatan yang memberikan kenyamanan untuk si bayi. Tapi mungkin biasanya hiperlaktasi dibarengi dengan fast LDR, jadi refleks alirannya tuh muncrat-muncrat. Bayangin dia lagi netek terus kayak misalnya kita lagi minum ya, kita lagi minum, habis itu kita disemprot air selang di mulut kita ya. Jadi itu traumatis untuk si bayinya. Jika memang hiperlaktasi ekstrim, nah ada hiperlaktasi ada tingkatannya, ada yang mild, ada yang medium, ada yang severe, ada yang ekstrim. Yang ekstrim ini yang perlu penanganan lebih khusus. Biasanya memang yang menangani sih biasanya IBCLC, yang konsultan. Biasanya konselor ngerujuk ke konsultan. Nah, di situ dilihat seberapa sudah dicobakah? Tadi kan Ibu bilang menyusu per 3 jam. Nah, per 3 jamnya tuh block feeding nggak? Ada namanya block feeding. Jadi biarkan bayi itu menyusu di satu payudara beberapa sesi sampai selesai gitu. Yang satunya tetap dijaga suplainya. Kemudian block feeding sudah dilakukan, perlah sebelum menyusui sudah dilakukan, posisi-posisi sudah dilakukan, side lying masih nggak bisa juga, tetap nggak bisa juga, akhirnya traumatis. Nah, biasanya diakali dengan cara apa? Memang tapi ini dengan ini khusus ya, dengan bimbingan khusus lah gitu, nggak semua orang bisa kayak gini. Biasanya diresepkan obat, jadi obat yang buat menurunkan sementara produksi si ASI-nya gitu ya, atau dilihat ibunya konsumsi makanan sesuatu nggak, konsumsi suplemen ASI nggak, nah itu di stop dulu, dihindari dulu gitu. Jadi benar-benar case by case. Ibu udah ke konselor laktasi tadi ya, ibu bicara sertifikat, mungkin ibu perlu konsul lagi atau minta rujuk misalnya ke lactation consultant dokter yang IBCLC, ibu minta rujuk, mungkin bisa dapat pencerahan lebih dalam. Jadi biar dilihat langsung gitu kondisinya saat ini gimana, udah perlu nggak sih dimasukin obat buat nurunin produksi ASI biar bayinya lebih bisa toleran gitu, Bu. Oke, baik Dokter Alhamdulillah. Terima kasih atas penyampaian materi dan segala jawaban-jawaban dokter. Mungkin sudah membuka pemikiran ibu-ibu di sini ya dokter dalam menghadapi kesulitan ataupun masalah yang dirasakan sama menjalani program ASI eksklusif. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin menyimpulkan dok, izin. Jadi kepada ibu-ibu di sini, apapun masalah yang ibu rasakan sama menjalankan program ASI, tidak perlu cemas menghadapinya. Insya Allah semua ada jalannya karena kita sudah mengetahui beberapa faktornya, kita cari permasalahannya dan mendapatkan solusinya. Karena kendala-kendala itu wajar dialami oleh ibu yang memberikan ASI. Jadi kita jangan memvonis kualitas ASI karena ASI adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ibu-ibu yang ASInya melimpah, memang besar rezeki Allah yang telah diberikan. Sedangkan untuk ibu yang menganggap ASINya sedikit dan jangan berkecil hati. Apabila ASI yang keluar sedikit atau baik terlihat tidak kenyang, mungkin ada teknik yang kurang tepat sehingga ada cara-cara yang bisa dilakukan. Baiklah, mungkin saya ingin menyampaikan di sini beberapa yang sudah mendapatkan door prize dari pertanyaan tadi, harap bisa menghubungi admin Selisa. Yang pertama yaitu Mbak Putri Retno Hardini, yang kedua Mbak Ira Rojana, yang ketiga Mbak Askara Selisa Bandung. Itu saja dari saya dan kita lanjutkan kepada sesi foto bersama ya dok. Oke, diharapkan kepada audiens semua untuk mengaktifkan kameranya karena kita ingin mengambil screenshot layar komputer. Oke.
Diharapkan kepada audiens semua untuk mengaktifkan layar kameranya untuk dokumentasi acara ini. Oke dokter dan audiens semua, kita mulai dari hitungan pertama. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan atas berakhirnya acara ini. Saya Bagus Diana Putri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sangat terima kasih kepada Dokter Sarah Audia sudah mengisi acara hari ini dengan baik. Semoga apapun yang dokter berikan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kepada dokter dan happy weekend ya dokter. Hari ini mungkin masih banyak mengisi acara-acara lain yang bermanfaat banget nih ilmunya. Semoga dokter selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih ya, Felisa Hardring. Makasih ibu-ibu semua. Terima kasih, Dok. Oke. Kepada audiens semuanya, di sini saya ingin menyampaikan satu lagi bahwa di sini peserta yang bisa buat rangkuman terbaik dari materi Dokter Sarah di IG dengan tag akun Felisa Hardring. Jadi itu post-it ya audiens semua di sini. Nah, jadi nanti akan dipilih 3 yang terbaik. 1 terbaik pertama dapat produk Felisa dan baju dinas istri dari Haram Secret senilai 385.000. Yang kedua terbaik kedua dapat produk Felisa senilai 270.000. Yang ketiga terbaik ketiga mendapat produk Felisa sebesar 200.000 rupiah. Jadi waktu yang diberikan ada 3 hari dari sekarang, yaitu tanggal 6, 7, dan 8 Agustus. Diumumkan tanggal 9 Agustus di akun Instagram Felisa Hardring. Jadi syaratnya adalah merangkum materi yang Dokter Sarah berikan dan di post Instagram masing-masing serta tag Felisa Dokter dan juga Felisa Hardring sekaligus Dokter Sarah. Jangan lupa follow Dokter Sarah Audia, begitu juga Felisa Hardring dan juga Dokter Felisa. Terima kasih. Alhamdulillah acara hari ini telah berakhir. Mungkin saya Balki sebagai moderator banyak melakukan kesalahan dan mohon maaf apabila acara ini ada kekurangan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.